kenapa TikTok live streaming itu sepi penonton? Buat lu semua nih yang nonton video ini, baik kalian adalah seller atau mungkin affiliate marketing, nah kalian pasti kebingungan nih, kok ketika gue mencoba untuk jualan di TikTok via live streaming, yang nonton tuh cuma 0, 1, 2, 3, stay di angka 3 aja kayaknya udah bagus nih. Tapi rata-rata di 0, 1, 2, 3. Itu pun kalau misalnya stay di angka 3, belum tentu mereka check out. Bisa aja kayak mereka nyuekin lu doang. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya penonton itu bisa bertahan lama, terus bisa perlahan-lahan mulai naik, bahkan mereka ngelakuin check out. Jadi di video kali ini, kalian akan menemukan video yang tepat di mana gue akan membahas bagaimana caranya kalian bisa membuat live streaming kalian itu perlahan-lahan mulai dapat viewers, mulai ada yang nonton, lalu akhirnya kalian akan mendapatkan potensial buyer yang akan ngelakuin check out. Dan di sini gue juga akan kasih tau kalian nih, apa sih penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan atau solusinya gimana. Coba deh kalian komen dulu, kalian itu affiliate marketing atau kalian adalah seller yang jualan di TikTok? Coba komen. Anyway, sambil nunggu kalian itu komen, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena banyak banget yang nanya soal, kok bahas soal live streaming, kok bahas soal TikTok Shop. Nah ini gue bahas teman-teman, makanya like dulu, jangan pelit like. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like, kita langsung masuk ke topik utamanya, karakter development. Dalam membuat konten, atau ketika kita ngelakuin live streaming, karakter development itu sangat diperlukan. Karakter development untuk memperlihatkan kalian tuh karakter yang seperti apa sih ketika kalian ngelakuin live streaming, baik kalian sendiri yang live ataupun host yang kalian hire atau kalian bayar untuk ngelakuin live streaming. Kalian itu harus mempunyai karakter development. Jadi sosok karakter yang kalian buat ketika kalian ngelakuin live streaming. Tentu aja kalian boleh kok pakai karakter asli kalian. Tapi kebanyakan untuk konten kreator atau mungkin para host yang ngelakuin live streaming, mereka biasa membuat karakternya mereka sendiri. Memang terdengarnya kayak aneh banget ya. Tapi anyway teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat gua, di sini gue juga punya karakter development di mana kalau misalnya kalian menemukan gue di real life atau di kehidupan nyata tanpa di luar sosmed atau di per-YouTubean seperti ini ya, kalian akan menemukan sosok Rio Gandhi yang berbeda. Gue yang lebih pendiam, gue yang lebih mungkin terlihatnya lebih nyolot atau gimana, tapi sebenarnya gue baik kok, tenang aja. Cuma kalau di video seperti ini gue kesannya kayak bawel, banyak ngomong, terus suka kasih tips-tips seperti itu, kayak gimana gitu. Pokoknya beda banget nih. Rio Gandhi di kehidupan nyata dan Rio Gandhi di dunia sosial media itu berbeda. Inilah karakter yang gue buat. Jadi lebih tepatnya untuk karakter gue yang di asli atau di real life, gue tipikalnya lebih serius, itu jarang ngomong dan sebagainya lah. Tapi kalau misalnya di video, gue lebih bawel, lebih banyak komunikatif dan sebagainya. Nah, seperti inilah karakter development yang harus kalian buat ketika kalian lakuin live streaming. Jangan pakai karakter asli kalian yang kayaknya kurang menyenangkan atau mungkin kurang seru. Kalian harus buat karakter kalian untuk ketika live streaming. Kalian harus seru, harus bawel, komunikatif, dan sebagainya. Nah, ini yang ngebuat karakter kalian tuh dikental, teman-teman. Dan orang-orang jadi suka dengan karakter kalian, karakter yang kalian buat. So, jadi makanya jangan heran kalau one day teman-teman menemukan gua, entah di mana, mungkin di mall, atau mungkin lagi nongkrong, atau mungkin lagi di event, acara, dan sebagainya. Kalian bertemu gua terlihatnya berbeda dengan video, teman-teman, karena inilah karakter gue yang gue buat. Nah, teman-teman juga harus seperti itu ketika ngelakuin live streaming atau jualan atau buat konten untuk live streaming. Who are you? Kamu siapa? Nggak ada yang mengenal kamu, nggak ada yang tahu produk jualan kamu, nggak ada yang tahu brand kamu, dan mereka nggak tahu lu itu siapa. Orang-orang itu cenderung kalau mau nonton live atau mau lihat konten itu kalau mengenal sosok hostnya atau sosok orang yang ada di balik kameranya. Tapi kalau misalnya mereka nggak mengenal sosok orangnya, mereka akan cenderung kayak malas untuk nonton dan nggak mau stay. Nah, disinilah poinnya gimana caranya kalian itu untuk memperkenalkan diri kalian sendiri sebagai host dan memperkenalkan konten kalian supaya orang-orang itu mulai tertarik untuk nonton kalian dan perlahan-lahan mulai naik. Banyak sekali cara untuk memperkenalkan diri kalian untuk supaya dikenal. Kalian itu mungkin pembawaannya seru atau mungkin komunikatif, tips and trick kalian juga cukup oke dan sebagainya. Pokoknya ada sesuatu yang mereka tuh mau nonton dan mau stay dan mau mengenal kamu lebih dalam. Contohnya mungkin di video kali ini banyak teman-teman di sini yang baru nonton video gua. Kalian itu nggak mengenal gua, kalian baru pertama kali nonton video gua dari video ini. Nah, karena video ini kalian lama-lama jadi tahu, kalian mulai kepo-kepoin video-video gua, terus gua bahas apa sih dan sebagainya. Teman-teman, perkenalkan, nama gue Rio Gandhi. Di sini gua membahas soal jualan online, tips and trick soal dapetin cuan lewat digital dan sebagainya. Pokoknya channel ini akan seru banget untuk kalian semua untuk dapetin uang lewat internet. Nah, di momen inilah ketika teman-teman udah mau kepoin gua, teman-teman mulai mengenal gua.
Nah, disinilah makanya teman-teman harus memperkenalkan diri kalian, harus ada ciri khasnya, harus komunikatif dan informatif. Kalian bisa pilih sih, kalian mau lebih ke informatif atau kalian seru, atau mungkin bisa dua-duanya. Intinya kalian memperkenalkan diri kalian supaya mereka itu akhirnya mengenal kalian dan mau mengenal kalian tuh lebih jauh lagi. Sehingga ketika kalian nanti live streaming, mereka kan udah pasti nonton, udah pasti nungguin nih live streaming kalian atau konten-konten dari kalian. Bangun dulu personality dan karakter kamu buat orang-orang mengetahui siapa sih kamu, apa yang kamu jual, dan disinilah nanti ada titik di mana kamu mulai mendapatkan audiens secara pelan-pelan. Algorithm change. Tanpa kita sadari, mungkin teman-teman di sini ada yang main di TikTok udah lama atau mungkin baru main di TikTok. Teman-teman kalau misalnya udah main di TikTok udah cukup lama, tanpa kalian sadari, sebenarnya algoritma TikTok itu sudah berubah jauh banget. Berubahnya ke arah gimana, belum bisa gue share, karena tidak boleh teman-teman kalau gue share secara publik seperti ini. Udah gitu, udah banyak banget orang-orang yang ngelakuin live streaming. Kalian pikir kalian doang yang ngelakuin live streaming? Banyak banget seller dan banyak banget affiliate yang ngelakuin live streaming. So, jadi harus kayak gimana kalian untuk melawan algoritma? Bukan ngelawan, tapi kita mengikuti algoritmanya. Kalian sih jangan ngelawan algoritma sih, tapi kita ikutin algoritmanya. Karena kita itu berdasarkan sistem, teman-teman. Kita itu ada di sistem. Kalau kita nggak ngikutin sistem, ya udah pasti kita nggak akan disupport sama algoritma sistem tersebut dong. Lu nggak bisa pakai cara biasa. Buat konten dulu, bangun audiens dulu, baru bisa dapetin penonton. Kalau lu dari awal udah malas buat konten, gimana mau ada orang yang nonton live streaming lu? Sedangkan followers lu masih sedikit, followers masih nol. Dan gue bisa kasih tau teman-teman ya, TikTok itu followers itu nggak ngaruh ke viewers. Mereka itu nontonnya itu for you, bukan following. Jadi teman-teman percuma followersnya banyak banget, itu nggak menjamin dan nggak menentu kalau teman-teman akan mendapatkan loyal viewers. Makanya gue bisa bilang untuk TikTok sendiri, itu untuk dapetin loyal viewers itu sulit sekali. Berbeda dengan seperti sosial media lainnya, atau seperti di YouTube seperti ini. Jujur aja kalau misalnya kalian nggak mau buat konten untuk dapetin traffic, atau mungkin kalian nggak ada ciri khas ketika live streaming, atau kalian nggak mau iklanin live streaming kalian, itu akan berat banget untuk dapetin viewers. Balik lagi ke konsep awal, yang live streaming itu nggak cuma kalian. So, kalau misalnya kalian nggak mau lebih effort, ya otomatis akan sulit untuk dapetin viewers. Tapi gue punya pengecualian nih. Emang di sini agak sedikit curang ya, tapi kita harus fair, teman-teman. Ada 3 hal yang ngebuat live streaming kalian itu juga baik yang nonton. Yang pertama, lu good looking. Ya, good looking udah pasti akan ada orang yang setidaknya ada yang stay dulu, atau mungkin kalau terlalu good looking, dia akan stay dan akan komunikatif dengan kalian ketika kalian live streaming. Yang kedua, kalian punya karakter khusus, ciri khas kalian yang ngebuat kalian tuh seru banget, karakter-karakter yang kalian buat lah, atau mungkin emang kalian karakternya udah seperti itu, kalian seru, kalian konyol, atau mungkin kalian membawakan suatu produk itu menyenangkan, atau review produk kalian itu menyenangkan. Yang ketiga, itu dekoratif. Ketika kalian ngelakuin live streaming, dekor kalian tuh menarik banget, sehingga ketika ada yang nonton di TikTok terus ketemu live kalian, dia akan lihat teman-teman, karena dekor kalian tuh sangat-sangat menarik. Jadi punya 3 hal. Jadi teman-teman untuk 3 pengecualian tersebut itu bisa dapetin traffic secara cuma-cuma walaupun kalian itu nggak buat konten. Antara 3 tadi ya, dekorasinya bagus, good looking, dan punya karakter. Nah, kalian pilihlah, kalian mau yang mana. Kalau misalnya kalian punya 3-tiganya sih akan jauh lebih baik ya. Tapi kenapa begitu ya? Kok curang banget. Ya, seperti tadi gue bilang lah teman-teman, kita fair lah. Setiap orang pasti demennya nontonnya yang good looking. Bukan berarti yang nggak good looking itu nggak bisa jualan. Cuman kita harus lebih effort, kita harus main di konten, kita main di karakter mungkin, atau mungkin di dekor, atau mungkin kita jualannya seru. Tapi kalau misalnya udah nggak good looking, kita nggak pinter jualan, kita nggak pinter bawain produk, kita nggak pinter untuk bawain suasana ketika lagi live streaming, ya berat. Tapi gue nggak mau debatin soal hal ini, karena dari 8 tahun gue terjun di dunia digital, dan 5 tahun gue terjun di dunia konten kreator, ini udah jadi hal yang biasa banget. Orang yang good looking, atau mungkin orang yang dekoratif untuk cara editnya, atau mungkin dekorasi ketika lagi ngelakuin buat video atau live streaming, atau mungkin dia pembawaannya seru, otomatis akan mendapatkan lebih banyak viewers daripada nggak sama sekali. Itu fakta ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak relate atau nggak setuju, tapi kalau misalnya teman-teman di sini udah terjun ke dunia sosial media sebagai content creator, teman-teman akan mengetahui hal tersebut kalau ini adalah hal yang biasa. Nah, teman-teman, itu adalah 3 tips dari gue supaya live streaming kalian itu mulai ada penonton secara pelan-pelan, dan semoga video ini membantu kalian dan kalian akhirnya terbuka nih pikirannya untuk oke, apa yang harus gue lakukan nih next step-nya supaya live streaming gue mulai ada yang nonton. By the way teman-teman, untuk jadi content creator itu berat sekali ya, sangat-sangat berat. Tapi ya satu sisi juga menyenangkan juga jadi content creator. Nah teman-teman tinggal pilih nih. Jadi satu sisi berat, satu sisi menyenangkan untuk jadi content creator. Nah sekarang balik lagi ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian yang sendiri yang mau jualan live streaming? Atau mungkin kalian akan membayar orang untuk ngelakuin live streaming? Itu hak kalian semua.
So, semangat buat kalian semua. Semoga video ini dapat membantu kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan nonton video-video gue yang lain, karena gue banyak banget ngebahas soal tips jualan online, soal TikTok Shop, soal per-YouTubean, dunia konten, dan sebagainya. Silahkan semua cek video-video gue, karena terbuka dan gratis untuk kalian semua. Dan yang mau join grup Telegram gue, silahkan join. Linknya di deskripsi. Dan yang mau beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang ingin konsultasi soal jualan online atau mungkin kelas-kelas offline gue, bisa hubungi ke nomor ini. Itu hanya untuk WhatsApp only ya, hanya untuk kebutuhan kelas offline atau mungkin jasa konsultan gue. Silahkan di chat aja. Jangan lupa follow Instagram gue dan TikTok gue, karena gue banyak banget untuk nge-sharing video-video di sana. Hampir setiap hari gue posting, jadi silahkan di follow. Dan kita bisa DM-DM-an, kita bisa interaksi secara langsung lewat komen dan sebagainya. Dan gue pengen bentuk komunitas yang namanya Tim Cuan Rio. Kalian semua yang nonton video ini, kalian adalah Tim Cuan Rio. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.